Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin memperkenalkan diri, nama saya Rian Hidayat dengan NPM 2211021020. Di sini saya akan melakukan uji stasioneritas dengan menggunakan software Stata. Data yang saya gunakan adalah data inflasi Indonesia yang diukur dalam bentuk persen, yang dimana data tersebut adalah data tahunan Indonesia dengan deret waktu dari 2003 hingga 2023. Oke, langsung saja ke regresinya. Oke, yang pertama kita klik clear R sampai ke set capture lock close. Oke, yang kedua kita langsung ke log housing uji stasioneritas yang dimana log housing uji stasioneritas ini untuk melakukan log file berbentuk dokumen. Kita Ctrl D. Oke, di sini langsung muncul open not on 18 Desember 2024 jam 4:30 detiknya di 47. Oke, yang selanjutnya kita ke CD latihan Stata. Di sini tergantung data kita menyimpannya di D apa di C. Kalau saya di D, maka saya di sini menulis D. Oke, udah. Selanjutnya kita impor Excel housing uji stasioneritas, yang dimana ini memasukkan atau mengambil data Excel yang ada di factory folder data. Kita langsung Ctrl D aja. Oke, di sini langsung sudah muncul impor Excel housing uji stasioneritas sudah muncul. Selanjutnya kita langsung ke T-set tahun. Di sini datanya udah muncul di sini. Kita langsung ke T-set tahun. Ctrl D. Di sini langsung muncul tim variabel adalah tahun 2003 sampai 2023 dengan delta unit 1. Oke, yang selanjutnya kita ke metode non formal, ke sum inflasi. Di sini kenapa saya inflasi? Karena data saya di sini tertulis inflasi. Kalau semisal di sini data saya X1, maka saya tulis di dovelnya X1. Kalau semisal saya tulis data yang di sini X1, maka tidak muncul, maka akan merah. Oke, kita Ctrl D. Di sini langsung muncul observasinya adalah 21 dengan meannya 5,542857 dengan standar deviasi 2.867503 dengan minimumnya 1,6 dan maksimumnya 13,1. Oke, yang selanjutnya kita ke uji testline. Uji testline ini untuk membuat grafik dari data tim series kita. Oke, langsung kita ada tim testline, kita Ctrl D. Di sini kita tunggu. Nah, langsung muncul grafiknya. Di sini grafik menunjukkan bahwa tingkat inflasi mengalami fluktuasi dari tahun 2005 hingga 2025. Terlihat adanya periode kenaikan dan penurunan signifikan. Oke, yang selanjutnya kita ke testline inflasi ULN 5.542857. Di sini tergantung hasil dari mean kita. Kita langsung Ctrl D aja di sini. Di sini langsung muncul grafik
sama grafik tadi, tetapi perbedaan di sini ada garis merah. Garis merah ini disebut garis mencerminkan ketidakstabilan inflasi di Indonesia selama 2 dekade terakhir dengan beberapa titik kritis yang perlu dianalisis lebih lanjut. Oke, yang selanjutnya kita uji kologram, yang dimana uji kologram ini untuk menghasilkan grafik kologram yang menunjukkan korelasi antar variabel data kita. Oke, kita kontrol D. Nah, di sini langsung muncul hasil dari uji kologram inflasi, yang dimana lag 1 dan lag 2 memiliki pengaruh autokorelasi positif yang signifikan terhadap inflasi, menunjukkan bahwa nilai fluktuasi saat ini dipengaruhi oleh nilai inflasi sebelumnya. Oke, kita lanjut uji. Di sini kita lanjut dengan uji Dickey-Fuller. Di sini yang pertama rate di inflasi, L inflasi, yang dimana digunakan untuk melakukan regresi linear antar perubahan dari variabel inflasi. Dalam hal ini variabel inflasi menunjukkan perubahan pertama dan nilai lag di variabel inflasi, yaitu L dari inflasi tersebut. Maka kita langsung kontrol D. Nah, di sini langsung muncul hasil ujinya, yang dimana F statistiknya memiliki nilai 4,95 dengan P value 0,0392, menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan. Ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel dependen independen pada inflasi lag awal dan variabel dependen di D-inflasi. Oke, yang selanjutnya kita akan uji Dickey-Fuller inflasi pada rate, yang dimana digunakan untuk melakukan uji Dickey-Fuller, yang merupakan uji untuk menentukan apakah suatu variabel time series memiliki unit root. Oke, kita langsung kontrol D. Oke, di sini langsung muncul hasilnya, yang dimana nilai statistiknya itu min 2,224, lebih besar dari nilai kritis pada semua level signifikan mulai dari 1%, 5%, dan 10%, dengan P value 0,1976. Maka kita dapat menolak hipotesis nol bahwa terdapat unit root dalam seri data inflasi. Maka kesimpulannya, hasil uji ini menunjukkan bahwa data inflasi memiliki unit root, yang berarti data tersebut tidak stasioner. Oke, yang selanjutnya kita langsung ke uji Augment DF, yang dimana uji pertama itu rate di inflasi, L inflasi, LD inflasi, yang dimana ini digunakan untuk melakukan regresi linear, dimana kita menguji pengaruh perubahan pertama dari variabel yang kita punya. Langsung kita kontrol deh. Oke, di sini langsung muncul hasilnya. Di sini F statistiknya memiliki nilai 3,27 dengan P value 0,0645. maka ini menunjukkan bahwa model regresi memiliki signifikan mendekati batas 5%, tetapi tidak cukup untuk dianggap signifikan secara statistik. Oke, yang selanjutnya kita akan uji tetap di Dickey-Fuller inflasi, tetapi yang lag pertama. Di sini
uji Dickey-Fuller inflasi lag pertama reg digunakan untuk melakukan uji Dickey-Fuller dengan satu lag untuk memeriksa apakah variabel kita memiliki unit rot. Maka hasilnya ini, maka interpretasinya hasil T statistiknya memiliki hasil min 1,309, lebih besar dari nilai kritis pada semua level signifikan mulai dari 1%, 5%, dan 10%, dan p-value-nya yaitu 0,6249 menunjukkan bahwa kita dapat menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa terdapat unit rot dalam seri data inflasi. Ini berarti data inflasi stasioner. Ini berarti data tidak stasioner. Hasil uji augment Dickey-Fuller ini menunjukkan bahwa data inflasi tidak stasioner. Oke, yang selanjutnya kita tetap diuji Dickey-Fuller inflasi, tetapi yang lag kedua. Yang lag kedua ini digunakan untuk melakukan uji Dickey-Fuller dengan dua lag untuk memeriksa apakah variabel kita memiliki unit rot, yang dimana hasilnya yaitu T statistiknya memiliki nilai min 1,431, lebih besar dari nilai kritis pada semua level signifikasi, dan p-value-nya yang tinggi 0,5671 menunjukkan bahwa kita dapat menolak hipotesis nol yang menyatakan adanya unit rot dalam seri data inflasi. Maka ini menunjukkan bahwa data inflasi tidak stasioner. Uji augment Dickey-Fuller ini menunjukkan bahwa data inflasi tidak stasioneritas. Oke, yang selanjutnya kita akan uji tanpa konstanta, yang mana uji Dickey-Fuller inflasi lag pertama Knox reg, yang dimana uji ini digunakan untuk melakukan uji Dickey-Fuller dengan satu lag tanpa konstanta dan model regresi. Maka kita langsung uji aja di sini. Oke, di sini langsung muncul hasilnya, yang dimana nilai T statistiknya yaitu min 0,836 berada di atas nilai kritis untuk semua tingkat signifikasi, yang menunjukkan bahwa kita tidak dapat menolak hipotesis nol yang menyatakan adanya unit rot dalam data inflasi. Maka ini berarti data inflasi tidak stasioneritas. Hasil ini menunjukkan bahwa data tidak stasioneritas. Oke, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, konstanta dan tren. Dickey-Fuller inflasi lag pertama, lag 1 tren reg, yang merupakan yang dimana digunakan untuk melakukan uji Dickey-Fuller dengan satu lag, termasuk tren di dalam model regresi untuk memeriksa apakah variabel inflasi memiliki unit rot. Maka kita langsung uji aja di sini untuk melihat hasilnya. Oke, di sini hasil dari uji ini memiliki T statistik min 3,406, lebih besar dari nilai kritis pada tingkat signifikan min 1% dan 5%, tetapi kurang dari nilai kritis di 10%. Pada p-value yaitu memiliki nilai 0,0505 yang menunjukkan adanya signifikasi pada tingkat 5%, yang berarti kita dapat menolak hipotesis nol bahwa terdapat unit rot dalam data inflasi. Maka ini menunjukkan bahwa ada inflasi dapat dianggap stasioner dengan tren. Maka hasil uji ini menunjukkan bahwa data inflasi tidak memiliki unit rot dan dapat dianggap stasioner dengan adanya tren. Oke, uji yang selanjutnya itu uji Pille-Perron inflasi, yang dimana
Peron inflasi ini digunakan untuk melakukan uji stasionaritas peron yang merupakan pengembangan dari uji Dickey Fuller, yang dimana uji ini dirancang untuk menguji keberadaan unit rod dalam data time series dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya perubahan struktural. Maka kita langsung uji aja di sini. Maka keluar hasilnya yaitu statistik pada ZRHO-nya yang sangat rendah menunjukkan bahwa tidak ada unit rod dalam seri data, tetapi hasil untuk ZT-nya menunjukkan bahwa nilainya yaitu min 2,158 lebih besar dari nilai kritis pada semua level signifikan mulai dari 1%, 5%, dan 10%. Dengan p-value 0,2218, maka kita dapat menolak hipotesis nol yang menyatakan adanya unit rod dalam data inflasi. Maka ini menunjukkan bahwa data inflasi tidak stasionaritas. Oke, yang selanjutnya kita uji pilih peron inflasi yang tren. Uji pilih peron inflasi yang tren ini digunakan untuk melakukan uji stasionaritas peron dengan mempertimbangkan adanya tren dalam model. Maka langsung ada hasilnya. Di sini statistik RHO-nya yang rendah menunjukkan bahwa tidak ada unit rod dalam seri data dan nilai ZT-nya memiliki nilai min 3,958 lebih kecil dari nilai kritis pada tingkat 1% dan 5% dengan p-value 0,0101. Maka kita dapat menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa terdapat unit rod dalam data inflasi. Maka ini menunjukkan bahwa data inflasi tidak dapat dianggap stasioner dengan adanya tren. Hasil pilih peron ini menunjukkan bahwa data inflasi tidak memiliki unit rod dan dapat dianggap stasioner dengan adanya tren. Maka dalam uji ini dapat dianggap stasioner tetapi dengan adanya tren. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir kita uji pilih peron inflasi yang no cost. Uji pilih peron inflasi yang no cost ini digunakan untuk melakukan uji stasionaritas peron tanpa menyertakan konstanta intercept dalam model. Maka kita langsung lihat hasilnya. Maka hasilnya di sini baik dari ZRHO-nya maupun ZT-nya berada jauh di atas nilai kritis pada semua level signifikan. Dengan nilai ZT-nya memiliki nilai min 1,030 dan nilai kritisnya untuk 1%, 5%, dan 10% yang jauh lebih rendah. Maka kita dapat menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa terdapat unit rod dalam data inflasi. Maka ini menunjukkan bahwa data inflasi tidak stasioner. Maka hasil uji pilih peron ini menunjukkan bahwa data inflasi memiliki unit rod yang berarti data tersebut tidak stasionaritas. Oke, mungkin cukup sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.